Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Farhan dari kelas Matematika 1 dengan NIM 2111010700018. Di sini saya akan mereview meringkas materi mata kuliah fikih dari awal sampai akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan urgensi ilmu fikih, pengertian fikih secara bahasa yang paham atau paham yang artinya mendalam. Secara istilah fikih berarti ilmu yang tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia yang digali ditemukan dengan dalil-dalil yang terpilih. Urgensi ilmu fikih. Secara garis besar, urgensi ilmu fikih menurut Al-Qarafi berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih ada tiga. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih menjadi kedudukan yang istimewa. Yang kedua, ilmu fikih menjadi landasan fatwa. Yang ketiga, menjadikan ilmu fikih yang teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan fikih dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Yang pertama, perkembangan fikih dari zaman Rasulullah. Perkembangan pada zaman Rasulullah, fikih itu praktek yang dijadikan acuan atau pedoman. Pada masa Rasulullah hanya Al-Quran dan hadis. Pada zaman Rasulullah juga pengambilan dalil atau pengambilan untuk menerapkan hukum fikih itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Tidak ada yang lain karena semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarah perkembangan fikih pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, permasalahan tentang fikih sudah mulai berkembang pesat. Oleh karena itu, para sahabat tidak hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, melainkan menggunakan ijtihad. Yang ketiga, sejarah perkembangan fikih pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, yaitu setelah era para sahabat selesai, terdapat perkembangan lagi terkait dasar-dasar ilmu fikih yang semula pada Rasulullah hanya merujuk Al-Quran dan hadis. Kemudian zaman sahabat ketambahan ijma, dan pada zaman tabi'in ketambahan qiyas, sehingga menjadi 4 dasar ilmu fikih yaitu ilmu fikih yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat, sejarah perkembangan fikih pada zaman ulama. Pada zaman ulama timbul banyak permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikan, sehingga para ulama membuka ilmu fikih yang menjadikan ruang ijtihad sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu aliran-aliran ilmu fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dasar-dasar mazhab Hanafi yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Fatwa sahabat, ijma, qiyas, ihtisan, dan Ruf. Mazhab Maliki, dasar-dasarnya mazhab Maliki yaitu satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ruf, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima ijma, yang keenam qiyas, dan yang ketujuh Az-Zara'i. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah suatu aliran fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yang mana dalam pemikiran Imam Syafi'i banyak memakai sunnah Nabi dan sumber hukum, bahkan membuat susunan dekat dengan sederajat dengan Al-Quran. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali salah satu aliran fikih yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana pemikiran dan hukumnya menggunakan ilmu sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas, dan pendapat para sahabat yang diketahui. Selanjutnya, aliran usul fikih. Yang pertama aliran Syafi'iyah, yang kedua aliran Hanafiyah, yang ketiga aliran Mutaakhirin. Selanjutnya, taklid dan talfiq dan ittiba. Taklid merupakan menurut bahasa dalam meniru atau mengulangi, sedangkan istilah taklid adalah suatu ungkapan yang menjadikan seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat dan perbuatan orang lain tanpa mengetahui sumber hukum atau dalil-dalilnya. Yang kedua, talfiq secara bahasa adalah menyatukan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara istilah dapat diartikan dengan merangkap dua pendapat atau lebih dalam satu permasalahan sehingga muncul pendapat ketiga yang keduanya pendapat tersebut sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Yang ketiga, ittiba secara bahasa menurut atau mengikuti, sedangkan dari segi istilah kalangan usuliyyin mengatakan bahwa ittiba adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang, atau dibenarkan Rasulullah. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan asal tempat lahirnya hukum-hukum Islam yang ada. Sumber hukum ini merupakan suatu hal yang paling besar dalam Islam menentukan hukum. Sumber-sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Selanjutnya, sejarah mazhab, perkembangan serta sebarannya. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang populer. Mazhab ini dinisbatkan kepada imam besar yaitu Hanafiyah. Mazhab Hanafi mulai tumbuh pada di Kufah atau Irak, kemudian berkembang dan tersebar luas di negara-negara Islam bagian timur. Para pengikut tersebar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Asia Tenggara, Pakistan dan lain-lain. Dan yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini merupakan mazhab yang memiliki penyebaran yang begitu luas jika dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Mazhab Maliki sendiri menyebar di Mesir atau Irak, Andalusia dan memenuhi kebanyakan wilayah Afrika. Penyebaran juga menyebar hingga Syam dan Hijaz, sedangkan beberapa wilayah Teluk Uni Emirat Arab merupakan mazhab ini sebagai mazhab yang digunakan oleh kerajaan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam perkembangan mazhab Syafi'i banyak tersebar di negara-negara Muslim. Tersebar di mazhab ini berasal dari Mesir, Irak, terutama Baghdad, dan berasal selain itu mazhab ini tersebar di Syam, Yaman, Irak, Persia, sebagian Pakistan, beberapa negeri di benua Afrika. Yang terakhir, mazhab Hambali. Mazhab Hambali seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri mazhab Hambali, mazhab keempat dalam melaksanakan pemikiran fikih Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hambali pertama kali berkembang di Baghdad dan Irak. Mazhab ini tidak begitu berkembang luas karena Imam Hambali begitu tegas berpegang teguh dengan syariat riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak sesuai Al-Quran dan hadis marfu'. Yang selanjutnya, riba. Pengertian riba menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan riba menurut istilah adalah penyerahan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain dan yang tidak ada kemiripan dengan standar syarak pada saat kontrak atau akad dibuat pada saat penukaran barang dengan salah satu dari mereka. Pendapat mazhab yang pertama, Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah, riba dan faktor adalah jumlah jual beli barang yang barter atau ditimbang dengan komoditas seperti emas, perak, gandum, garam, kurma atau anggur kering. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut ulama mazhab Maliki, ilah diharamkan riba pada emas, perak adalah harganya, dengan ilah makanan berbeda dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, riba emas dan perak ditemukan dalam harga, yaitu ketika di komoditas itu dinilai dengan menjadi harga sesuatu. Demikian juga uang yang merupakan harga sesuatu bila juga menjadi harga sesuatu meskipun tidak terbuat dari emas dan perak. Yang terakhir, mazhab Hambali. Ada 3 riwayat Hambali, tetapi yang terkenal adalah pendapat ulama Hanafiyah. Namun ulama Hambaliyah melarang jual beli sejenis yang ditimbang dengan kurma. Riwayat kedua ini adalah riwayat yang dikemukakan para ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga adalah bahwa setiap makan ditimbang. Contoh riba pada zaman sekarang seperti penggadaian, kredit, pemilikan rumah, pinjaman bank, kartu kredit, permohonan hadiah atau bentuk hutang. Yang selanjutnya yaitu perkara perbedaan dan ruang lingkup fikih dan syariat. Fikih merupakan ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum, melainkan hanya dapat diketahui oleh orang yang mempunyai ilmu agama yang mendalam. Sedangkan syariat adalah hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah, wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan imam yang baik berkaitan dengan akhlak. Perbedaannya, fikih bersifat instrumental, syariat bersifat fundamental, dan banyak lain perbedaan yang lain. Yang ruang lingkup ibadah, muamalah, jihad, siasa, akhlak. Selanjutnya, fikih dan usul fikih. Pengertian fikih adalah suatu ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum, melainkan hanya dapat diketahui oleh yang mempunyai ilmu yang mendalam. Fikih sebuah kaidah yang menjadi landasan teoretik dari rumusan-rumusan pemikiran fikih, baik berupa metode, analisis, makna, hafalan maupun kaidah yang aktual. Perbedaannya, objek pembahasan, tujuan, sifat dan asal, ruang lingkupnya, fikih, ibadah dan muamalah, dengan usul fikih, sumber dalil, hukum serta sebagian permasalahannya. Cadar. Pengertian cadar adalah dalam bahasa Arab adalah himar, niqab dan qalbu, adalah kain menutup kepala atau muka. Cadar menurut mazhab yang pertama menurut mazhab Hanafi yaitu sunnah, menurut mazhab Maliki yaitu makruh, dan menurut mazhab Syafi'i adalah wajib adanya dengan sunnah, dan menurut mazhab Hambali adalah mubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.